Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan perbedaan PNS dan P3K, karena masih banyak yang bingung dan kemarin ada yang bertanya, Pak, apa perbedaan PNS dengan P3K? Nah, bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar di tahun 2024 ini bisa menyimak video berikut ini. Nah, kita mulai saja. Yang pertama, perbedaan antara PNS dan P3K. Dari segi status PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap. Ingat ya, sebagai pegawai tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Itu yang PNS. Untuk yang P3K, pegawai dengan jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, yang jadi di garis bawahi Bapak Ibu, jangka waktu tertentu artinya ada durasinya, nanti Bapak Ibu berstatus sebagai aparatur sipil negara. Jadi baik ASN maupun P3K ini sama-sama sebagai ASN, aparatur sipil negara. Kemudian usia pelamar PNS itu usia minimal paling rendah ya 18 tahun, sedangkan maksimal 35 tahun. Kemudian untuk yang P3K usia minimalnya 20 tahun, untuk usia maksimal itu 59 tahun atau 1 tahun sebelum masa pensiun. Nah, ini dari segi status dan usia, perbedaan antara PNS dan P3K. Kemudian kita selanjutnya yaitu dari segi hak PNS itu mendapatkan hak berupa gaji, tunjangan, kemudian cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K nanti berhak mendapatkan hak berupa gaji, ini sama ya, tunjangan juga dapat, kemudian cuti juga dapat, perlindungan juga dapat, dan pengembangan kompetensi. Yang tidak ada di P3K itu hanya jaminan pensiun ya Bapak Ibu. Jadi P3K ini tidak ada pensiunnya. Kemudian masa kerja sampai dengan masa pensiun yaitu di usia 58 sampai 60 tahun. Itu untuk yang PNS. Sedangkan untuk yang masa kerja P3K, masa kerja P3K perjanjian kerja paling singkat itu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dinilai apakah berkinerja baik. Jika baik mungkin nanti akan dilakukan perpanjangan. Jika tidak berkinerja baik bisa jadi nanti kontraknya itu tidak diperpanjang. Nah, ini agak was-was. Kemudian perbedaan selanjutnya syarat pengalaman. Yang PNS tidak harus memiliki pengalaman kerja, artinya fresh graduate juga dapat melamar. Kemudian untuk yang syarat pengalaman P3K umumnya memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidang yang dilamar minimal 2 tahun. Nah, makanya P3K ini memang lebih cocok diutamakan untuk mereka yang sudah honorer gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang fresh graduate gitu ya, lebih cocok nanti melamar di PNS, formasi PNS. Kemudian tahapan seleksi itu nanti ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Kemudian untuk yang P3K itu nanti seleksi administrasinya ada, kemudian seleksi kompetensinya itu berbeda, nanti ada teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan wawancara Bapak Ibu ya. Kemudian jika ada pertanyaan, Bapak Ibu akan memilih mana? Milih mendaftar PNS atau P3K? Kalau saran saya lebih baik ambil yang formasi PNS Bapak Ibu. Jika misalkan di satu instansi, di satu formasi, anggaplah jurusan fisika, membuka formasi PNS dan membuka formasi P3K, maka saya usulkan silahkan Bapak Ibu mengambil formasi yang PNS saja gitu ya.
Karena nanti jika diterima menjadi CPNS, maka masa kerja Bapak Ibu nanti lebih lama atau bahkan masa pensiunnya lebih lama jika dibandingkan dengan masa kerja P3K. Nah, mudah-mudahan ada gambaran Bapak Ibu semua. Sekian di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.